Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Teman-teman mahasiswa semua yang saya cintai, pada kesempatan perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat surat gugatan. Jadi kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan gugatan, terminologi gugatan, kemudian unsur-unsur gugatan. Jadi apa saja yang harus ada di dalam sebuah gugatan. Nah, materi ini saya berikan setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah diskusikan tentang surat kuasa, bagaimana cara kita membuat surat kuasa khusus. Karena dengan surat kuasa itu yang memberikan legitimasi kepada kita agar kita bisa mewakili seorang klien di pengadilan. Nah, kita masuk pada materi gugatan, di mana gugatan itu ada beberapa unsur ya yang harus terpenuhi. Nah, sebelum kita bicarakan unsur gugatan, maka terlebih dahulu kita harus tahu tentang terminologi gugatan. Intinya apa? Gugatan itu adalah suatu cara bagaimana kita mendapatkan hak kita yang dikuasai oleh orang lain. Atau dalam konteks di peradilan agama adalah sebuah gugatan untuk menyelesaikan suatu sengketa antara suami dan istri. Kalau itu dalam konteks gugatan cerai ataupun gugatan cerai talak, ya. Nah, pasti di dalam sebuah gugatan pasti ada dua pihak minimal ya yang bersengketa di pengadilan, yaitu ada pihak penggugat dan pihak tergugat. Jadi pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat dan pihak yang digugat adalah tergugat. Nah, ini biasa di pengadilan sering kita sebut istilah para pihak ya. Para pihak yang berperkara atau yang disebut biasanya prinsipal ya, prinsipal dari perkara. Nah, namanya gugatan pasti di dalam gugatan itu mengapa kita mengajukan gugatan, istilahnya ada big question, ada pertanyaan besar, mengapa sih kita kok sampai mengajukan gugatan? Ya, pertama pasti karena ada konflik. Ya, ada konflik kepentingan antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, tadi sudah saya sebutkan pasti ada pihak penggugat dan tergugat. Yang ketiga, pasti ada sengketa, dan dalam perkara gugatan tidak menutup kemungkinan ada pihak luar atau pihak ketiga yang bisa ditarik sebagai lawan atau istilahnya intervensi. Nah, intervensi teman-teman mahasiswa sudah sering saya tanyakan tentang macam-macam intervensi. Ada berapa? Ada 3. Ada Fugeng, ada Fritz-Waring, dan juga ada Tusenkopf. Ya. Nah, kemudian dalam proses pengadilan, karena ini pengadilan umum ya,
bisa pengadilan agama atau pengadilan negeri, sehingga ketika ada putusan dari tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama, maka akan ada upaya hukum. Nah, upaya hukum kita klasifikasi ada dua, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Apa yang dimaksud dengan upaya hukum biasa? Berarti upaya hukum biasa itu adalah upaya banding dan kasasi. Sedangkan upaya luar biasa, upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali. Dan secara automatically di pengadilan itu produk yang dikeluarkan adalah berupa putusan, ya, berupa putusan. Dan otomatis minggu yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana proses jawab menjawab, bantah membantah antar para pihak di pengadilan. Jadi mulai dari gugatan dan sampai kepada kesimpulan atau putusan, ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang melatar belakangi kenapa ada gugatan. Nah, yang pasti di dalam menyusun gugatan setidak-tidaknya ada beberapa unsur atau struktur gugatan, yaitu yang pertama, dalam sebuah gugatan itu harus ada titel surat. Apa yang dimaksud dengan titel surat? Nah, contohnya titel surat itu kalau pihak penggugatnya adalah pihak istri, maka dinamakan gugatan cerai. Nah, sedangkan kalau yang mengajukan gugatan itu adalah pihak laki-laki atau pihak suami, maka gugatan cerai talak. Nah, ini yang dimaksud dengan titel. Jadi intinya dalam sebuah gugatan itu harus ada judul, ya, judul dari gugatan itu. Nah, setelah titel surat sudah kita buat dalam sebuah gugatan, maka yang kedua kita harus menyebutkan di mana kita mau mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya, kalau domisili pihak penggugat dan tergugat ada di Kota Malang, maka bisa diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang. Ya, itu merupakan unsur yang kedua atau struktur yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa identitas penggugat, ya. Identitas penggugat. Pak, bagaimana kalau pihak penggugat itu menggunakan kuasa hukum? Maka di dalam identitas penggugat juga harus menyebutkan siapa kuasa hukumnya, namanya siapa, kantor hukumnya di mana, mewakili siapa sebagai klien berdasarkan surat kuasa. Nah, makanya minggu yang lalu kita membahas dan sudah belajar membuat surat kuasa. Nah, ini pentingnya karena surat kuasa itu bertujuan untuk menjadi legalitas seorang pengacara atau seorang advokat mewakili kliennya, ya. Nah, itu yang kita maksud adalah identitas penggugat disertai dengan kuasa hukumnya. Nah, kalau sudah identitas penggugat dituangkan, maka struktur berikutnya adalah identitas tergugat. Jangan lupa identitas penggugat maupun tergugat itu, karena ini adalah kita dalam rangka beracara di peradilan agama, maka identitas penggugat maupun tergugat itu harus diberi embel-embel nama orang tua.
Jadi misalnya penggugatnya cewek Siti Aminah binti siapa. Misalnya pihak tergugatnya Musropin bin siapa. Nah, itu harus dimasukkan kalau ini dalam konteks peradilan agama. Nah, itu ya. Jadi ada unsur pertama titel surat, ditujukan kepada pengadilan yang mana, identitas penggugat atau kuasa hukumnya, atau kemudian identitas tergugat. Ya. Nah, itu unsurnya. Nah, ini contoh kalau pengadilan mana yang mau diajukan gugatan tersebut. Tergantung domisili atau kedudukan hukum para pihak. Nah, ini yang tadi saya sebutkan terkait dengan identitas. Catatannya adalah identitas para pihak itu diusahakan sesuai dengan KTP elektronik atau eKTP. Karena jangan sampai ketika kita keliru salah menyebutkan nama atau alamat, maka itu bisa dikatakan error in persona atau salah alamat. Nah, ini apa yang dimaksud dengan error in persona? Adalah penggugat tidak memenuhi alas hak untuk mengajukan gugatan, tidak cakap melakukan tindakan hukum, kurangnya pihak, atau kesalahan sasaran. Ya. Nah, oke. Kalau sudah, kita masuk ke unsur atau struktur yang berikutnya, yaitu terkait dengan fundamentum petendi atau posita. Ya. Ini merupakan unsur yang kelima, ya. Unsur yang kelima, fundamentum petendi atau posita gugan. Maksudnya apa? Fundamentum petendi atau posita itu adalah kita kalau menyusun gugatan maka harus diuraikan kronologinya. Jadi karena ini di peradilan agama, jadi kronologi itu diuraikan sejak kapan para pihak itu melakukan pernikahan, sampai berjalannya pernikahan, sampai timbul masalah, kemudian sampai diajukan gugatan. Itu termasuk kronologi. Jadi peristiwa atau uraian fakta yang harus dituangkan di dalam fundamentum petendi. Dan di dalam posita itu jangan lupa harus disebutkan dasar hukumnya. Ya. Contohnya apa? Nah, ini saya sampaikan ada dua hal ya terdalam menyusun fundamentum petendi, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa tentang duduknya perkara, atau yang kedua adalah bagian yang menguraikan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar hukumnya. Bisa Anda memasukkan undang-undang perkawinan, ya. Itu bisa dimasukkan sebagai dasar hukum. Nah, intinya adalah sampai seberapa jauh kita mencantumkan peristiwa fakta dan peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan. Ya, berarti faktanya itu mulai dari awal pernikahan sampai timbul permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sehingga para pihak mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, itu yang harus diuraikan. Nah, kalau sudah ke fundamentum petendi atau istilahnya posita, maka masuk kepada bagian akhir atau struktur dari gugatan, yaitu petitum. Petitum itu apa? Yaitu petitum itu adalah tuntutan dari sebuah gugatan. Nah, yang harus diketahui oleh teman-teman semua, jangan sampai kita di dalam menyusun petitum itu obscure libel. Artinya apa? Artinya obscure libel itu adalah antara gugatan
dan petitum atau antara posita dan petitum itu saling bertentangan satu sama yang lain. Jadi hakim itu membacanya menjadi kabur. Ini maksudnya piye gugatan ini. Jadi seperti itu. Nah, oke ya. Nah, dalam membahas petitum maka petitum itu bisa dibagi menjadi 3 hal. Ya. Yaitu tuntutan primer yang berhubungan langsung dengan pokok perkara, kemudian tuntutan tambahan, atau yang terakhir ada tuntutan subsidiar atau pengganti. Nah, ini beberapa hal terkait dengan petitum ya. Oke, mahasiswa semua yang saya hormati, kita sekarang akan membahas tentang macam-macam tuntutan, baik tuntutan primer, tuntutan tambahan maupun tuntutan subsidiar. Nah, ini beberapa contoh tuntutan yang sudah saya kirim kepada mahasiswa beberapa waktu yang lalu dan sekarang ingin saya jelaskan. Nah, kalau tuntutan pokok itu berarti terkait dengan hubungan secara langsung dengan pokok perkara. Jadi misalnya mohon majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Nah, itu misalnya. Nah, sekarang kita bicara tentang tuntutan tambahan. Tuntutan tambahan adalah ada beberapa hal ya. Nah, yang pasti kalau di dalam setiap tuntutan jangan lupa menyebutkan tentang beban biaya perkara. Nah, itu biasanya harus dicantumkan ya. Tentang biaya perkara. Kalau petitum itu tidak ada tuntutan tentang biaya perkara, nanti pasti akan diingatkan oleh majelis hakim ya. Jadi harus ada. Kemudian yang kedua, contoh tuntutan tambahan itu adalah tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, ada upaya banding atau upaya kasasi. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai tuntutan tambahan. Kemudian juga bisa memasukkan kalau dalam konteks perdata itu bisa memasukkan tuntutan yang dimintakan untuk membayar sejumlah uang tertentu. Bisa juga menambahkan dengan tuangsem atau tergugat dihukum untuk bayar uang paksa. Nah, yang tidak boleh lupa kalau di dalam tuntutan di perceraian itu ada tuntutan nafkah ya, tuntutan nafkah bagi istri, dan juga kalau memang ada harta gonogini dimasukkan juga ya, harta gonogini pembagiannya. Di samping itu biasanya juga kalau sudah terjadi pernikahan, sudah punya anak, maka tidak hanya tuntutan nafkah bagi istri tetapi juga ada tuntutan nafkah bagi anak sampai ia dewasa. Biasanya anak perwalian kalau di bawah 12 tahun itu diasuh oleh ibu ya, tapi tergantung. Semuanya tergantung pada fakta-fakta persidangan. Manakala ibunya ternyata yang tidak memiliki kapasitas, tidak layak menjadi seorang ibu, misalnya ibunya pemabuk, ibunya ya artinya tidak sesuai dengan syariat Islam, akidahnya tidak baik, tidak menutup kemungkinan bahwa perwalian atau pengasuhan diberikan kepada suami ya. Nah, tetapi semuanya sangat tergantung dengan fakta-fakta di persidangan. Nah, jangan lupa juga ketika di dalam membuat tuntutan mencantumkan ada tuntutan subsidiar. Biasanya ada kalimat yang mengatakan agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar, mohon
putusan yang seadil-adilnya. Nah, biasanya itu selalu ada di dalam membuat surat gugatan. Nah, itu teman-teman semua terkait dengan struktur ya, struktur membuat gugatan ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, setelah petitum, jangan lupa di dalam gugatan itu mencantumkan tanggal gugatan dan tanda tangan. Jadi ini struktur yang terakhir. Nah, saya yakin kalau Anda cermat, struktur yang terakhir itu tidak hanya tanggal gugatan dan tanda tangan, tetapi harus ada tempat dibuatnya gugatan. Ya. Nah, jadi teman-teman harus cermat, tanggal gugatan itu berarti disertai dengan tempat, tanggal gugatan dan tanda tangan. Contohnya Malang, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kemudian ditandatangani. Ya, jadi ini beberapa struktur gugatan yang harus ada di dalam sebuah gugatan, sehingga gugatan itu nanti ketika kita susun sesuai dengan struktur dan unsurnya, maka untuk menghindari gugatan itu dinyatakan kabur atau gugatan itu menjadi tidak diterima. Nah, ada beberapa hal yang saya pesankan kepada teman-teman mahasiswa ketika menyusun gugatan itu. Ada beberapa catatan yang saya berikan underline, ya, saya berikan garis merah, yaitu yang pertama, kalau membuat gugatan antara posita dan petitum harus sinkron. Jangan bertentangan, bertolak belakang. Antara posita dan petitum saling bertentangan, itu jangan sampai. Nah, orang yang ditetapkan dalam petitum harus sebagai pihak dalam perkara. Jadi misalnya ada biasanya yang berperkara itu antara si A dan si B, tiba-tiba di petitum bunyinya si C. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Petitum tidak membingungkan hakim. Nah, maksudnya adalah kalau membuat petitum itu yang singkat, padat, jelas. Biasanya kalau mahasiswa membuat petitum atau membuat ini kan karena terbiasa bikin tugas, makalah gitu kan. Jadi satu alinea itu nggak ada titik komanya, panjang kali lebar. Nah, jangan, itu malah membingungkan, ya. Kemudian petitum tidak boleh berisi perintah untuk tidak berbuat, ya tidak mungkin. Namanya petitum itu kita meminta kepada hakim untuk menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan perbuatan tertentu. Malah jangan diperintah, hakim tidak boleh memerintah pada pihak yang kalah. Petitum harus runtut dan disusun sesuai dengan poin-poin posita. Artinya antara posita dan petitum harus benar-benar sistematis, ya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan, ya. Sering kita keliru kadang karena biasanya ada advokat, ada pengacara, itu karena perkaranya itu banyak, gugatannya juga banyak, sehingga copy paste dari gugatan yang terdahulu. Nah, kadang-kadang lupa dalam menulis tanggal surat gugatan itu tidak sesuai. Nah, maka kalau terjadi kekeliruan di dalam menyusun tanggal surat gugatan, ada 3 kemungkinan. Pertama, gugatan itu dinyatakan prematur karena gugatan itu belum jatuh tempo. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ketika kita mengenal gugatan perdata di pengadilan. Ya, apakah di pengadilan agama tidak menutup kemungkinan kita salah menulis tanggal? Sangat mungkin. Contohnya apa? Contohnya gugatan misalnya diajukan hari ini. Hari ini gugatannya. Tapi Anda karena keliru tanggalnya itu ternyata tanggal yang masih besok. Nah, itu tidak menutup kemungkinan terjadi. Nah, maka itu bisa dikatakan gugatan nanti bisa dinyatakan NO atau niet on van gelijk verklaard. Ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua ada istilah gugatan kadaluarsa, itu kalau di perdata juga, ini untuk membandingkan
kalau prematur itu sebelum jatuh tempo, tetapi kalau kadaluarsa itu setelah ya batas akhir ya. Nah, yang ini yang tadi saya ceritakan terkait gugatan itu menjadi tidak sah manakala tanggal yang tertera di dalam gugatan lebih awal dari surat kuasa. Jadi tanggal gugatannya hari ini, surat kuasanya ternyata tanggalnya masih besok. Ya, nah itu bisa dikatakan gugatan itu menjadi tidak sah. Nah, jadi teman-teman mahasiswa semua yang saya cintai, itu beberapa hal terkait dengan bagaimana cara kita membuat surat gugatan yang baik dan benar. Nah, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Moga-moga perkuliahan secara online ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa dipraktekkan. Ya, bisa dipraktekkan. Nah, untuk itu terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.